Perkenalkan, saya Dewi Mumtahana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10, yaitu ukuran tendensial sentral modus. Lalu di situ ada modus itu ada dua ya, ada data tunggal sama data kelompok. Yang pertama saya akan jelaskan di situ ada modus data tunggal. Jadi, modus berasal dari kata mode, yang artinya merupakan nilai variabel atribut yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus juga bisa digunakan tidak hanya pada data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif. Nah, untuk data yang tunggal tidak dikelompokkan bisa diselesaikan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama itu mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Lalu yang kedua itu kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Nah, di situ ada di slide ketiga ada contoh soal ya teman-teman. Dimana yang pertama itu ada 60, 90, 85, 90, 95 dan 60. Nah, di situ disuruhnya itu tentang modus dari data berikut. Jadi jawaban yang pertama itu adalah modenya adalah 90 karena 90 itu yang paling sering muncul. Lalu untuk contoh soal yang nomor 2, di situ ada 65, 75, 65, 85, 95, 85 dan 100. Untuk cara penyelesaian soal nomor 2, itu modenya adalah 85 dan 65. Kenapa? Karena 65 dan 85 itu sama-sama munculnya dua kali. Seperti itu. Lalu ada contoh soal yang nomor 3 di slide ketiga. Ada 50, 70, 65, 80, 95, dan 90. Untuk menyelesaikan soal nomor 3, di situ tidak ada modenya teman-teman. Karena semua rata hanya muncul sekali saja. Nah, lalu ada di slide kelima, di situ ada modus data kelompok, yang dimana ada rumusnya ya teman-teman. Ada MO sama dengan TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dibagi C1, dimana TBK MO itu adalah tepi bawah kelas dari modus. Lalu yang D1 itu selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum. Yang D2 itu selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah. Lalu yang CI itu panjang intervalnya. Nah, di situ di slide ke-6 ada contoh soalnya teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri, yang dimana frekuensi terbesarnya yaitu 12. Berarti modenya terletak pada kelas 4, yaitu 60 sampai 69. Karena kita pakai rumus modus untuk data berkelompok, maka kita nggak langsung pakai angka 60 teman-teman, tapi kita ambil tepi bawah dari kelas tersebut, yaitu 59,5. Kenapa bukan 60? Karena dalam statistik berkelompok, kita gunakan tepi kelas, bukan batas kelas. Tepi kelas bawah ini kita dapat dengan cara batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Nah, dari sini kalian bisa lihat sendiri ya, jawaban dari tepi kelas bawah itu dimana kita kurangi, jadi yang 60 dikurangi 0,5, makanya tepi kelasnya hasilnya 59,5. Nah, untuk contoh soal di slide ke-6, itu jawaban yang pertama itu frekuensi terbesar adalah 12. Berarti mode terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Untuk mencari TBKMO-nya, kita ambil kelas keempatnya, yaitu tepi kelasnya 59,5. Nah, FMO-nya itu 12. 12 itu diambil dari frekuensi terbesar, di mana yang D1 sama dengan 12 diambil 8 ya. Nah, 12 diambil 8 sama dengan 4, yang D2 12 diambil 9 sama dengan 3. Nah, lalu di situ ada D1 12 diambil 8. 8 itu diambil dari frekuensi sebelumnya. Ya, lalu yang hasilnya jadi 4. Untuk D2 12 diambil 9. 9 itu diambil dari frekuensi setelahnya, yaitu 12 diambil 9 itu sama dengan 3. Nah, untuk C1 itu kita ambil dari kelas modusnya itu kan 60 diambil 69, kita balik jadi 69 diambil 60 ditambah 1 sama dengan 10. Makanya hasil dari C1 itu sama dengan 10. Untuk mencari nilai modus yang nomor 3, udah kita bisa lihat sendiri ya teman-teman di situ. Nah, untuk modusnya itu kan rumusnya MO sama dengan TBK plus D1 dibagi D1 tambah D2 dibagi CI, yang dimana MO-nya itu sama dengan TBK-nya ngambil dari 59,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1-nya 4 ditambah D23 dibagi 10. Nah, MO-nya itu 59,5 ditambah 4 bagi 7 bagi 10. Nah, untuk di bawahnya kita bisa lihat sendiri, MO 59,5 ditambah 40. 40 itu diambil dari 10 kali 4 dibagi 7. MO-nya itu 59,5 ditambah 5,7, jadi kita bisa ketemu MO-nya 65,2.